Sawala Nitikala. Fakta sejarah Rakean Sancang, ternyata sahabat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam santun teruntuk Baraya Media dan juga sahabat setia ahli riwayat dimanapun Anda berada. Kali ini admin akan menjelaskan tentang sejarah Rakean Sancang Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja yang berlokasi di Gunung Nagara, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Masyarakat setempat percaya bahwa situs ini adalah tempat peristirahatan terakhir para Raja Sunda, dan salah satunya adalah Rakean Sancang Sri Baduga Maharaja yang bernama Sayyid Jamaluddin Husain Al-Akbari, keturunan dari Baginda Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Sebelum menuju ke pembahasan kita kali ini, admin akan menjelaskan tentang keturunan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dikaruniai 7 anak laki-laki dan 4 anak perempuan, yaitu Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Setiap keturunan berasal dari ayahnya, namun khusus untuk keturunan dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bersambung kepada Rasulullah. Merekalah keturunan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak yang dilahirkan ibunya bernasab kepada ayahnya, kecuali anak-anak dari Fatimah. Akulah wali mereka, akulah nasab mereka, dan akulah ayah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dikaruniai 2 orang putra, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dari kedua cucu Nabi ini lahir para anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hingga kini kita kenali dengan sebutan Syarif, Syarifah, Sayyid, dan Habib. Keturunan dari Sayyidina Hasan yaitu sering disebut dengan Al-Hasni, hanya ada sedikit saja di Indonesia. Keturunan dari Sayyidina Husain, Sayyidina Husain wafat di Karbala. Beliau mempunyai 6 orang anak laki-laki dan 3 anak wanita, yaitu Ali Akbar, Ali Ausat, Ali Asghar, Abdullah, Muhammad, Ja'far, Zainab, Sakinah, dan Fatimah. Putra dari Sayyidina Husain keseluruhannya wafat terkecuali Al-Ausat atau yang biasa dikenal dengan nama Imam Ali Zainal Abidin. Mempunyai putra bernama Muhammad Al-Bakir, yang mempunyai putra bernama Ja'far As-Shadiq yang menjadi guru daripada Imam Hanafi, yang kemudian Imam Hanafi ini memiliki murid Imam Maliki. Lalu Imam Maliki memiliki murid Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i bermuridkan Imam Ahmad bin Hambal. Oke Baraya, kita akan berlanjut kepada pembahasan kita. Menurut catatan sejarah, situs Gunung Nagara dibangun pada masa pemerintahan Prabu Kian Santang dan juga Prabu Siliwangi, yang merupakan raja pertama kerajaan Sunda Pajajaran. Pembangunan situs ini bertujuan sebagai bentuk penghormatan kepada para raja Sunda yang telah pensiun dari pemerintahan. Situs Gunung Nagara berada di 2 sungai, yaitu Sungai Cikaso dan Sungai Cipalabuh. Konon penduduk percaya bahwa air dari kedua sungai ini dapat menggugurkan segala dosa agar mendapat pengampunan dari Sang Hyang Widi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan air ini menjadikan syariat dan disebut dengan sebutan Cikahuripan. Di komplek makam situs Gunung Nagara terdapat makam-makam yang diyakini sebagai makam para raja Sunda, yaitu Eyang Ruhi Kudratullah alias Eyang Balung Tunggal, Ratu Gondowoni istri daripada Prabu Kian Santang, Syekh Abdul Jabbar, Eyang Sembah Ibrahim, dan Eyang Raksabumi. Meskipun demikian, hingga saat ini masih banyak versi yang menyebutkan kebenaran dari raja-raja tersebut. Oleh sebab itu, perlu penelitian lebih lanjut untuk membuktikan fakta terkait latar belakang makam raja-raja yang berada di situs Gunung Nagara tersebut.
Untuk bisa sampai ke situs Gunung Nagara, pengunjung harus melalui 1000 tangga atau yang disebut dengan tangga 1000 dengan ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut. Wisatawan dan juga para muhibbin ziarah bisa menikmati pemandangan alam yang masih asri di atas puncak situs Gunung Nagara ini. Oleh karena itu, siapkan diri Anda secara fisik dan mental sebelum mengunjungi situs bersejarah ini. Meski situs ini menyuguhkan pemandangan yang indah bagi wisatawan dan para muhibbin ziarah, penting untuk bersikap sopan dan santun ketika mengunjungi area makam leluhur. Situs Gunung Nagara menjadi salah satu situs sejarah yang penting di Garut karena menyimpan banyak cerita dan juga riwayat tentang sejarah dan budaya. Situs ini juga menjadi salah satu tujuan wisata spiritual populer di Indonesia yang tidak banyak diketahui oleh para muhibbin ziarah. Namun hubungannya antara makam kuno di Gunung Nagara ini sangat dekat dan kental dan berkaitan dengan kisah Prabu Siliwangi. Sejarah mengatakan bahwa Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi adalah seorang raja Pajajaran di abad 14 dan menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Satu fakta yang harus baraya ketahui bahwa Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja adalah sosok seorang muslim yang taat dan merupakan sosok ayahanda dari para waliullah masyhur seperti Sunan Rohmat Suci Prabu Kian Santang dan kakek dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Napak tilas mengenai tokoh seorang raja di masa Indonesia dahulu yang akan membahas dan mengubah pola pikir tentang sejarah dan budaya, yang akan menjadi banyak sekali perbedaan tentang kisah Karuhun Sunda dan juga kepercayaan kesepuhan dahulu yang dianggap memegang kepercayaan Hindu-Buddha, serta meluruskan akan sejarah yang simpang siur perihal riwayat Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Pajajaran yang diobrak-abrik dan diubah oleh Belanda. Ada satu fakta mengejutkan perihal sejarah asli Prabu Siliwangi yang sebelumnya banyak diyakini masyarakat luas, bahwa beliau menganut kepercayaan agama Hindu-Buddha, yang padahal agama beliau semenjak lahir ke alam dunia sebenarnya beragama Islam. Nama dari Prabu Siliwangi yang bergelar Sri Baduga Maharaja adalah Sayyid Jamaluddin Husain Al-Akbari dan bernasab dari Baginda Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Sawala Nitikala. Semoga penjelasan kali ini bisa diterima oleh baraya semuanya dan sebuah kebanggaan untuk kita bahwa leluhur kita yang sebenarnya adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan ahli agama yang masyhur. Berikut adalah penjelasan Bapak Anton Carlia selaku Ketua DPP Gagak Lumajang yang bergerak mengungkapkan tentang sejarah yang harus kita lestarikan dan perlu kita hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Baik, nama saya Anton Carlian. Saya tidak ingin terlalu banyak memaparkan siapa saya. Saya pernah jadi Kapolda Jawa Barat, Kapolda Sulawesi Selatan, dan Kadif Humas Polri. Kebetulan saya juga sekarang kecil-kecil jadi dosen karena kebetulan S3 saya adalah di IKIP Jakarta, UNJ. Jadi ada dasar S3 dari UNJ. Saya punya beberapa lembaga tentang budaya, yaitu Lintas Budaya Nusantara, Sunda Sabuana, Majelis Tritangtu, yang bekerja sama dengan UNPAD, UI, termasuk UGM, dan juga UPI. Di dalamnya juga banyak para ahli-ahli sejarah dan profesor, dan salah satu pengurus kami, Dr. Undang Ahmad Darsa, pernah menjabat sebagai ketua program FUB di UNPAD. Ini adalah salah satu tenaga ahli kami, dan Dr. Elis, kemudian ada Profesor Dr. Sunardi, dan lain-lain, banyak. Ini salah satu mungkin lembaga kami, dan kami pun juga
mengadakan penelitian-penelitian dan ekskavasi yang terakhir yang viral itu adalah tentang Circle Stone batu lingkar di Jahyang. Baik, mungkin itu sekedar sekelumit saya, dan saya konsentrasi di budaya ini sudah sejak lama, sudah dari sejak tahun 2005 gitu. Jadi bukan hari ini saja, ketika saya masih dinas pun juga saya sudah cinta dengan budaya. Tentang riwayat Prabu atau Pangeran Rakean Sancang, ini sudah ada riwayatnya dan beredar dalam filologi atau cerita rakyat bahwa Pangeran Rakean Sancang ini bertemu dengan Sayyidina Ali. Tetapi yang dikenal di masyarakat itu adalah Prabu Kian Santang yang ada di Gadog. Di mana di dalam zamannya itu berbeda. Kalau Prabu Kian Santang itu merupakan salah satu putranya Prabu Sibaduga Maharaja, yaitu tahun 1520 tahun 1530, jadi abad ke-6. Sementara Sayyidina Ali adalah hidup di abad ke-6 dan di abad ke-7. Yaitu terakhir tahun 661. Jadi ini kurang nyambung secara akademis. Setelah itu tidak mungkin ada cerita tanpa ada satu bukti. Saya belum mempercayai kalau belum ada bukti. Makanya saya terus mencari dan meneliti. Akhirnya alhamdulillah kami dengan timnya Gagak Lumejang di bawah pimpinan Ustadz Wahyu dan Kang Ujang berhasil ke Gunung Nagara kira-kira 2 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah di sana menurut cerita rakyat pun juga merupakan peninggalan daripada Rakean Sancang. Tetapi kami belum percaya begitu saja sebelum ada artefak. Akhirnya ada di 3 situs makam, makam ke-1, 2, makam ke-2, dan makam ke-3. Justru di makam ke-1 ini yang ada sekitar 26 makam, kami menemukan satu tetengger. Tetengger yang ada tulisan Arab. Huruf Arabnya itu Arab yang terpisah. Di sana ada titi mangsa. Titi mangsanya itu apa? 11 Hijriah sampai 119 Hijriah, titi mangsa. Artinya yang meninggal saat itu salah satunya itu dari 26 itu hidup di 11 Hijriah sampai 119 Hijriah. Dari sana kami percaya, dan batu nisan di sana itu dikenal dengan batu kendan atau batu sakoja. Sakoja itu karena dibawa ke atasnya itu dengan kantong, dan ini perlu diteliti berapa umurnya dari bebatuan tersebut. Nah, kemudian tentang cerita Rakean Sancang itu sendiri, kami ada dari salah satu naskah Wangsakerta. Di sana disebutkan bahwa memang pernah ada seseorang yang bernama Rakean Sancang, putranya Raja Kertawarman, Raja Tarumanagara yang ke-8, dari salah seorang selir gitu. Selirnya karena beliau itu ketika berburu menikah dengan salah seorang wanita cantik yang namanya Arum Honje atau Nyi Arum Honje atau Setiawati. Nah, namun ketika melahirkan Rakean Sancang, beliau itu meninggal. Padahal yang namanya Prabu Kertawarman itu tidak punya putra. Nah, ini disebutkan dalam naskah Wangsakerta, dan tahunnya pun juga bersamaan karena di sana lahir bahwa lahirnya Prabu Rakean Sancang itu di sekitar hutan Sancang itu tahun 591 Masehi. Artinya 20 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Namun di sini yang menarik
bahwa Rakean Sancang ini pun juga disebutkan dalam salah satu cerita, ada yang namanya itu Wawacan Suryadiningrat yang ditemukan di Lembang, bahwa beliau pun juga ada salah satu ulama sepuh yang disebut Syekh Rukmini, maaf saya ini dulu takut salah, Syekh Rukman yang hidup di zaman itu, Syekh Abdullah Rukman namanya itu. Kemudian tentang Rakean Sancang itu sendiri, dalam cerita tersebut disebutkan bahwa beliau ini menjadi salah satu kepercayaan daripada Sayyidina Ali, yaitu 3 kali beliau ke Mekah membantu Sayyidina Ali. Bahkan beliau juga berperan di dalam rangka syiar Islam di Siprus, di Tripoli, dan di Afrika Utara. Dan terakhir beliau di sini disebutkan di tahunnya juga ada berangkat ke Mekah kembali itu tahun 640 Masehi, karena mendengar Sayyidina Ali itu ada yang menganiaya, kalau tidak salah dibacok gitu kan, sehingga beliau ke sana sampai tahun 661. Dan pusat daripada beliau ini, pusat penyebaran agama Islam beliau itu dipusatkan di daerah Sancang, yaitu di Gunung Nagara. Dan beliau pun juga membuat sebuah semacam pesantren padepokan yang dinamakan Leweng Sanghyang. Bahkan di bukan Leweng, Lawang Sanghyang. Bahkan di Lawang Sanghyang itu sendiri beliau membuat sebuah masjid atau madrasah yang ukurannya itu 5 kali 9 meter. Ini ada juga dalam sebuah cerita. Dan beliau pun juga ada di dalam salah satu riwayat di Timur Tengah bahwa Sayyidina Ali pernah dibantu oleh seorang sahabat dari timur jauh yang kekuatannya itu lebih dari 100 orang Arab. Nah, ini siapa? Apakah ini Rakean Sancang? Karena Pangeran Rakean Sancang pun juga membawa para sahabat-sahabatnya, salah satunya itu adalah Eyang Sempakwaja sebagai panglimanya. Kenapa Sempakwaja? Karena giginya itu rontok, karena ikut terus berperang membantu Sayyidina Ali. Nah, kemudian itu tentang Rakean Sancang secara sekilas. Sekarang bagaimana dengan hubungannya Rakean Sancang dengan Sri Baduga Malik Al-Hindi? Ini apakah orang yang sama atau bukan? Kalau saya berpendapat Rakean Sancang dengan Malik Al-Hindi itu bisa sama, tapi kemungkinan besar berbeda. Kenapa? Karena ini ada dalam beberapa riwayat yang dicatat dalam hadis, walaupun hadisnya itu dikatakan kurang sahih. Di sini ada beberapa riwayat dari Ali bin Abdullah Al-Aswari. Disebutkan bahwa pernah ada seseorang yang bertemu langsung dengan Rasulullah yang namanya Sri Baduga Malik Al-Hindi. Nah, bahkan untuk mengecek Sri Baduga Malik Al-Hindi itu kenapa? Karena Rasulullah saat itu kaget, kok di zaman saya ada manusia yang umurnya sangat tua atau sangat panjang. Saat itu pada saat Rasulullah itu umurnya 460 tahun. Makanya Rasulullah di sini mengutus beberapa sahabat untuk mengecek ke negeri Hind. Karena di negeri Hind, yaitu Hujaipan bin Yaman, Usaman bin Zafid, Safinah, Suhaib, dan Abu Musa al-Ashari. Mengutus 10 orang sahabat untuk mengecek ke negeri Hind. Dan ini ada di dalam hadis. Kemudian riwayat yang lain pun juga dari riwayat Abu Musa al-Madin mengatakan juga demikian. Bahkan Malik Al-Hind, si Baduga Malik Al-Hind itu sendiri dikatakan mempunyai
1000 gajah dan 120.000 pasukan, serta luas jarak jangkau negaranya itu 50 parkas atau sekitar 400 km. Itu yang dikatakan di dalam riwayat hadis. Sekarang mari kita bahas tentang riwayat itu, tentang riwayat si Baduga Malik Al-Hind. Ada yang mengatakan negeri Hind itu adalah India. Namun hal tersebut dibantah oleh salah seorang peneliti kita, yaitu ada namanya itu yang Pak Dudung, Dr. Dudung Patirohman, bahwa Hind itu bukan India, tetapi Hind itu Nusantara. Makanya ketika kita dijajah oleh Nusantara pun juga disebutkan Hindia Belanda. Itu. Jadi negeri Hind ini kemungkinan besar Nusantara. Dan kedua, Nusantara itu di mana? Ada juga yang mengatakan negeri Habsah. Negeri Habsah itu di Ethiopia. Tapi kalau kita lihat dari namanya Sri Baduga Malik Al-Hindi. Nah, gelar Sri Baduga ini satu-satunya di Nusantara hanya ada di kerajaan Sunda. Makanya Jayadewata, Prabu Jayadewata digelari Sri Baduga Maharaja Raja Resi Ratu Haji ing Pajajaran sebagai Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu merupakan gelar seorang raja yang mampu mengharumkan negerinya. Nah, ini pun juga mungkin kenapa setelah Prabu Malik Al-Hindi ini kemungkinan turunan keduanya atau yang dianggap mampu mengharumkan namanya itu yaitu Prabu Jayadewata. Kenapa saya mengatakan agak berbeda antara Malik Al-Hindi dengan Rakyan Sancang? Karena ketika bertemu Rasulullah, Malik Al-Hindi ini umurnya 460 tahun. Nah, ini yang menjadi satu kesulitan itu. Artinya kalau demikian Rasulullah anggaplah bertemunya tahun 630. 630 dikurangi 460 artinya beliau lahir di abad ke-2 gitu. Jadi di abad kedua di antara tahun 170 atau tahun 160 Masehi. Karena ketika bertemu Rasulullah saja adalah 460. Bahkan dikatakan dalam hadis itu sendiri, beliau ini meninggal di usia 925 tahun. Berarti ya hampir 400 tahun setelah Rasulullah meninggal. Nah, ini kemudian bukti-bukti lain tentang artefak itu tentang Malik Al-Hindi. Kita kembali ke artefak Pangeran Rakyan Sancang, bahwa telah bertemu dengan Sayyidina Ali. Satu, ada salah satu nama bukit di Galunggung yang menghalangi kawah Galunggung dengan daerah-daerah pemukiman yang namanya itu Bukit Ali. Nah, ini artinya toponiminya pun juga ada gitu. Kedua, ada nama yang namanya Ciklet. Ciklet itu konon kabarnya tempat bertemunya Prabu Kertawarman dengan Nyi Arum Onje. Paklet-klet itu saling melihat lah, makanya disebut paklet. Kemudian tempat Prabu Kian Sancang, Rakyan Sancang juga mendirikan padepokan atau mendirikan tempat mengaji masjid disebut Pakenjeng. Pakenjeng itu apa? Pakai ajaran ajengan. Pakai ajaran ajengan. Jadi Pakenjeng. Nah, ini pun juga rangkaian dari toponimi. Kemudian juga hubungannya dengan artefak-artefak yang lain. Ini mohon maaf, di Panjalu ada yang namanya itu pedang Sayyidina Ali. Nah, ini pun juga kan sebuah artefak
yang perlu yang perlu diselidiki. Itu ditemukan oleh Pangeran Walangsungsang dari Cirebon, dan ditemukannya apa? Dari mana? Dari daerah Sancang. Akhirnya disimpan di Panjalu dan sampai sekarang masih tersimpan. Itu bisa diteliti zaman sekarang ini dengan isotop karbon. Apakah betul atau tidak? Ketiga, ada artefak lain yaitu di Museum Sukapura. Itu ada baju jirah daripada Sayyidina Ali. Mungkin yang dipakai waktu zaman perang sebagai pasukan Sayyidina Ali. Itu baju jirahnya pun juga, lempengannya itu walaupun sudah menjadi besi tua gitu, itu ada di Museum Sukapura. Nah, ini di sini, sehingga di sini ada keterkaitan korelasi yang memang Pangeran Rakean Sancang ini ada, baik dari sisi kilas waktu yang memang sejaman dengan Rasulullah, dan sejaman terutama kalau Rakean Sancang itu sejaman dengan Sayyidina Ali sebagai salah seorang kepercayaan Sayyidina Ali. Tapi kalau Malik Al-Hind, Sri Baduga Malik Al-Hindi itu langsung bertemu dengan Rasulullah. Bahkan di dalam hadis itu pun juga disebutkan bahwa Rasulullah itu diberi tembikar dan jahe gitu kan dari beliau ini. Kemudian dari deskripsi bahwa luasnya atau jarak tempuh kerajaannya itu 400 km. Kalau kita tarik garis lurus dari ujung Kulon Pandeglang sampai Cilacap itu 400 km. 50 disebutnya itu 50 parsak. 400 km. Dan kemudian kedua, katanya disebutkan di dalam riwayat itu bahwa beliau ini punya pasukan gajah yang banyak. Nah, ini pun juga ada hubungannya dengan salah satu artefak yang ada di Bogor, yaitu artefak batu tulis yang disebut Erwata, bahwa dulu Raja Tarumanagara itu perkasa bagaikan, dan ada 2 telapak gajah. Apa hubungannya di daerah Bogor ada 2 telapak kaki gajah? Artinya bahwa di daerah Sunda itu dulu ada pasukan gajah. Raja Erwata Purnawarman yang perkasa bagaikan Garuda dan punya pasukan gajah, bagaikan Dewa Wisnu katanya itu. Sehingga di sini pasukan gajah pun juga ada artefaknya di Tarumanagara. Nah, itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan sehubungan dengan Pangeran Rakean Sancang. Jadi menurut saya ini perlu kita teliti lebih lanjut siapa Sri Baduga Malik Al-Hindi, siapa Rakean Sancang. Kalau menurut saya ini 2 orang yang berbeda. Namun walaupun demikian, intinya bahwa Islam masuk ke Nusantara itu, kalau kita lihat dari artefak, toponimi, dan bukti-bukti yang lain, terutama bukti adanya satu nisan yang di Gunung Nagara 11 Hijriah sampai 119 Hijriah, itu jelas ini Islam masuk ke Nusantara itu adalah lewat Sunda, lewat Garut, bisa lewat Bogor, bisa lewat Garut, tapi yang jelas ini ada di Gunung Nagara ini. Sehingga dengan demikian tidak lewat Gujarat, karena kalau dari cerita yang ada justru Rakean Sancang ini ketika mau kembali ke Garut itu melewati Aceh, sehingga di Aceh turun beberapa krunya, kemudian melewati Sumatera Barat, sehingga di Sumatera Barat juga tersebar penganut Islam, dan terakhir baru ke Garut gitu. Jadi ini menunjukkan, tolong saya sebetulnya dari awal sudah menyampaikan ke Pak Firman sebagai moderator, terima kasih atas penyelenggaraan ini. Tolong kita jangan hanya di tataran wacana,
Karena kalau wacana ini sudah sering sekali seminar, tapi actionnya apa? Nah setelah ini apa? Minimal ada tim peneliti, minimal kita bisa memeriksa dengan isotop karbon bahwa memang benar Islam itu masuk pada tahun segini. Sekarang banyak teknologi, dari mana saja kita bisa. Kita lengkapi dengan beberapa peneliti yang handal lah, gitu. Sehingga kita bisa menentukan, jangan hanya sekedar dongeng, cerita, wacana, dan lain-lain. Jadi saya memohon, karena saya sekarang ada keterbatasan, artefak-artefak sudah banyak, filologi sudah banyak, cerita rakyat sudah banyak, tinggal disusun secara sistematik sehingga bisa menghasilkan satu kajian yang benar. Dan saya yakin dan percaya, saya sama dengan Pak Dudung, kalau dilihat dari nama Sri Baduga Malik Al-Hindi, itu punten, mohon maaf, bukan saya tidak menghargai suku lain. Sri Baduga ini adalah salah satu nama gelar di kerajaan Sunda. Dan ini namanya juga Sri Baduga Malik Al-Hindi. Bukan di India, bukan di Ethiopia. Di hadis, di riwayat jelas Sri Baduga Malik Al-Hindi. Hind itu di mana? Ya sudah jelas. Dan di kita sudah jelas ada artefak di Batu Tulis Bogor. Di sini pernah ada seorang raja yang namanya Jayadewata alias Sri Baduga Maharaja, Raja Resi Ratu Haji ing Pajajaran. Namun itu abad ke-15 tahun 1482. Tapi gelar Sri Baduga salah satunya adalah ada di kerajaan Sunda. Silakan mungkin kalau ada yang mau meneliti gelar nama Sri Baduga ada di mana? Apakah ada di India? Apakah ada di Afrika? Atau hanya ada ataukah ada di Jawa atau ada di Sumatera? Karena di sini jelas, walaupun ada yang mengatakan salah satu riwayat bahkan disebutkan sebagai Raja Samudra, sehingga diklaim oleh Sriwijaya. Tapi ini hanya gelar. Tapi yang langsung menohok pada nama adalah Sri Baduga. Justru dari sinilah harus kita garis bawahi, Malik Al-Hindi ini sebagai raja, tapi kalau Rakean Sancang ini sebagai panglima perang yang ikut membantu Sayyidina Ali. Apakah bertemu dengan Rasulullah atau tidak, saya kira masih memungkinkan, karena Rasulullah meninggal itu di tahun 630 kalau tidak salah. Saya kira demikian dari saya, singkat saja, nanti kita perdalam di dalam diskusi, dan saya mohon dengan adanya artefak, cerita dan lain-lain ini bisa menjadi satu kajian yang sangat-sangat serius dari kita semua untuk menentukan dari mana sebetulnya lahirnya penyebaran agama Islam di Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Atur nuhun, Mbah Anton. Ada beberapa catatan yang saya catat dari penjelasan dari Mbah Anton. Jadi sangat luar biasa, sangat menarik informasi yang disampaikan oleh Mbah Anton. Keberadaan seorang raja yang bertemu dengan Rasulullah jauh-jauh hari pada saat Rasulullah pada awal abad penyebaran agama Islam itu sangat merubah mindset kita, bahwa dulu kita diajarkan bahwa Islam itu masuk ke kita dari Gujarat, dari Arab dan sebagainya, dan di abad ke-11 bahkan abad ke-9. Tapi ternyata dengan bukti-bukti yang dipaparkan oleh Bang Anton, kita bisa menemukan satu informasi bahwa pada saat zaman Rasulullah hidup pun sudah ada seorang maharaja, baik terlepas dari itu adalah seorang maharaja itu bernama Rakean Sancang ataupun siapa itu, tetapi hal itu membuat ada sebuah informasi yang sangat merubah paradigma kita tentang keberadaan Islam di Nusantara atau di Indonesia ini. Dan itu memang membutuhkan kajian yang lebih mendalam untuk membuktikan informasi-informasi tersebut. Dan semoga dengan dipantik dengan zooming ini, kedepannya kita bisa melangkah ke arah yang lebih serius. Baik, terima kasih sekali lagi ya Pak Anton, atur nuhun. Selanjutnya kita beranjak ke pemateri kedua,
Ki Herman Sinung Janutama atau kita akrab dipanggil dengan Ki Sinung. Monggo Ki Sinung, waktunya dipersilahkan Ki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil Ki. Oh gitu. Jadi harus gimana?